hafizahullah ta'ala. Dan terakhir mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meluruskan niat bahwasanya kita semua berkumpul pada hari ini menyaksikan mendengarkan kajian ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan meridai kita semua. Baik, alhamdulillah saat ini sudah hadir Ustadz Fatan Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja dimulai Ustadz. Kepada Ustadz Fatan Hafizahullah Ta'ala dipersilakan. Tafadhal masykur. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mempelajari sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah puasa di bulan Ramadan, diberikan kesehatan dan diberikan nikmat Islam yang sangat berharga bagi kita, dan semoga Allah menetapkan kita agar bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama dengan para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam tersebut bisa sampai kepada kita. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kita berharap dengan mempelajari sebagian dari tafsir ayat Al-Qur'an ini kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-8 dan ini adalah tafsir juz ke-8 yang akan dimulai dari surat Al-An'am ayat 111 sampai 165. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan surat Al-A'raf dari awal ayat pertama sampai ayat ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam juz ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasan tentang musuh dakwah nubuwah. Hadirin sekalian, di antara rukun iman yang wajib yang ada 6 rukun iman yang 6 adalah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Allah Subhanahu wa taala mencatat semua takdir-takdir hambanya. Dan Allah lah yang menetapkan takdir tersebut serta menciptakan takdir tersebut kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah dalam semua hukum-hukumnya. Allah Maha Adil dalam semua takdir-takdirnya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menerima semua takdir dari Allah, yang baik maupun yang buruk. Kita hamba-hambanya meyakini akan hikmah dan keadilan di balik hukum-hukum dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian hambanya yang Allah mengetahui dengan hikmah dan keadilannya bahwasannya hamba tersebut berhak mendapatkan hidayah. Sebaliknya, Allah juga menyesatkan sebagian hambanya yang lain yang dengan ilmu serta
sifat adil dari Allah, Allah mengetahui bahwasanya dia tidak berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ini dalam ayat 117, "Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang diberikan hidayah darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak ya menyesatkan hambanya atau memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Dan dia lebih mengetahui siapa yang berhak di antara mereka. Dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala serta sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan risalah kepada hamba-hambanya yang ia pilih. Allah berikan risalah kepada para nabi-nabinya yang beliau pilih, yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah berikan risalah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah berikan risalah kepada Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Dan Allah berikan risalah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena Allah tahu bahwasanya mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan risalah. Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah dalam ayat yang 124. 124 Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah yang lebih mengetahui di mana ia memberikan risalah pada Rasul. Dan juga Allah yang mengetahui siapa setelah para nabi yang akan mengikuti risalahnya. Allah lah yang memilih para sahabat Nabi SAW untuk menemani beliau berdakwah dan berjuang, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memilih para tabi'in untuk berguru kepada para sahabat ilmu dari Rasulullah SAW. Allah lah yang memilih tabi'ut tabi'in dan generasi seterusnya. Dan Allah lah yang memilih kita untuk bisa menerima dakwah Islam. Sehingga kita termasuk di antara kaum muslimin. Dan Allah lah yang melapangkan dada-dada hati kaum muslimin untuk menerima Islam. Allah berfirman dalam ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk ia berikan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Maka Allah lah yang melapangkan dada kita dan dada orang-orang yang muslimin untuk menerima agama Islam. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Islam tersebut menempel di dada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Sebaliknya, Allah juga Subhanahu wa taala dengan hikmah dan keadilannya yang menyesatkan sebagian hamba-hambanya yang lain. Allah lah yang mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan tidak berhak mendapatkan hidayah. Allah lah yang menghalangi orang-orang kafir dari mendapatkan hidayah. Allah berfirman, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit dan sulit seakan-akan ia naik di atas langit. Ya, orang yang naik di atas langit ya, kalau kita naik gunung misalnya, kita merasa dada kita sempit. Nah, seperti itulah orang-orang yang Allah kehendaki untuk ia sesatkan dari jalannya. Hatinya akan sempit untuk menerima Islam, ya, untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk mematuhi perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, menjauhi larangan-larangan, yang sempit dadanya. Adapun orang-orang Islam maka Allah luaskan dadanya untuk menerima Islam. Telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya dalam kabarnya dan adil dalam segala hukumnya. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Allah, telah sempurna takdir Allah, telah sempurna Al-Qur'an, kalimat Allah, sidqan, jujur dalam kabar-kabarnya. Semua kabar-kabar yang ada dalam Al-Qur'an, semuanya adalah benar. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kitabnya,
kita mempercayai bahwasannya semua yang ada dalam Al-Quran adalah benar. Kita mengimani setiap ayatnya dan tidak kufur kepada sebagian ayat, mengimani sebagian ayat. Wa adla, dan juga adil. Allah Subhanahu wa taala adil dalam hukum-hukumnya dan Allah adil dalam takdir-takdir. Ketika Allah memberikan hukum syariat Islam, rukun iman, dan syariat-syariat yang lainnya tentang muamalah, ya, tentang hudud, ya, semuanya adalah adil. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian manusia dan menyesatkan sebagian yang lainnya, ketika Allah memberikan rizki dan melimpahkan, membuat kaya seseorang, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan sebagian orang yang lainnya dan tidak dia berikan kekayaan yang berlebih, maka itu semua adalah adil dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah lagi Maha Mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini menjelaskan bahwasannya setiap dakwah para nabi akan selalu memiliki musuh. Ya, dan itu adalah sunnatullah di setiap zamannya. Setiap nabi selalu memiliki musuh-musuh yang memusuhi dakwah para nabi tersebut. Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuhnya. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Bahkan di setiap zaman dan setiap desa dan setiap kaum itu Allah jadikan pembesar musuh yang memusuhi dakwah para nabi. Bagaimana dalam ayat 123 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha." Dan begitulah kami jadikan di setiap kaum itu ada pembesar musuh dari dakwah para nabi agar mereka membuat makar di desa tersebut atau di kaum tersebut. Namun wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Namun sejatinya mereka hanya menipu dirinya sendiri, membuat makar untuk dirinya sendiri dan mereka tidak merasa. Dan begitulah kita lihat sunnatullah di setiap zaman pasti ada orang-orang yang memusuhi dakwah para nabi. Baik ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam, ataupun setelah Nabi SAW wafat, di setiap zamannya pasti ada orang-orang yang memusuhi dakwah para nabi. Dan kita harus bersabar dan mempersenjatai diri dengan ilmu menghadapi musuh-musuh dakwah. Kenapa? Karena mereka menipu manusia dengan kata-kata yang manis. Allah berfirman, "Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Mereka saling mewahyukan satu sama lain kata-kata yang manis untuk menipu manusia. Ya, makanya kita jangan tertipu ketika ada seseorang yang berkata-kata yang bagus, ya, yang bagus dalam berdialektika, ya, seakan-akan logikanya bagus dan lain sebagainya. Jangan kita tertipu dengan mereka. Ingatlah bahwasannya dustur kita, bahwasannya dasar pemikiran kita adalah Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi pokok agama kita, bukan perkataan manusia siapapun dia. Ya, jangan kita tertipu dengan kata-kata yang manis yang mereka sampaikan. Jangan tertipu dengan dialektika dan logika mereka yang seakan-akan menuju pada kebenaran, padahal menuju kepada kesesatan. Wal'iyadzubillah. Dan mereka pun juga mendebat kebenaran. Allah berfirman, "Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan para syaitan tersebut, ya, mereka mewahyukan atau menyerukan kepada wali-wali mereka agar mendebat kalian, ya, mendebat dakwah para nabi, mendebat kebenaran, mendebat Al-Quran, mendebat hadis Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya kita harus mempersenjatai diri kita dengan ilmu, ya, dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW agar bisa kita bertahan dan juga kita bisa membela dakwah para nabi. Maka jangan sampai kita malah justru mengikuti kebanyakan manusia. Ya, karena kebanyakan manusia tidak beriman. Ya. Dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan
wa aktsaruhum la yu'minun, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah kaum yang fasik. Jangan kita mengikuti kebanyakan manusia. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan kalau engkau mengikuti kebanyakan yang ada di muka bumi, kebanyakan manusia, maka itu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari dulu ya pengikut para nabi itu sedikit. Ya, pengikut para nabi itu sedikit. Maka jadilah orang-orang sedikit tersebut. Jangan jadi seperti kebanyakan manusia. Jangan suka ngikutin tren ya atau sesuatu yang viral di manusia. Karena kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia zalim, kebanyakan manusia fasik. Maka kita ikuti orang-orang sedikit yang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti wahyu dari Allah dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga kemudian Allah menyebutkan bahwasanya rakyat yang zalim akan mendapatkan pemimpin yang zalim juga. Allah berfirman dalam ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan ya sebagian yang zalim itu pemimpin atas orang-orang zalim yang lainnya karena apa yang mereka kerjakan. Kita sebagai rakyat, kita harus mengintrospeksi diri kita. Ya, apakah karena kezaliman kita, ya akhirnya nantinya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim juga. Maka kita perbaiki diri kita, kita perbaiki kita sebagai rakyat, ya. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Ya, kalau rakyatnya baik, maka insya Allah pemimpinnya pun akan baik. Namun sebaliknya, kalau rakyatnya zalim, ya tidak mau beriman, tidak mau belajar agama, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis, maka pemimpinnya pun akan sama. Kemudian dalam surat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya halal dan haram semuanya milik Allah. Syariat itu milik Allah. Sebagaimana tadi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Allah dalam semua hukum-hukumnya. Bukan hanya dalam masalah ritual ibadah saja, namun juga masalah halal dan haram. Syariat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya dahulu masyarakat jahiliyah sebelum Nabi SAW datang, mereka melakukan berbagai penyelewengan dalam masalah halal dan haram. Di antaranya mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat bahwasannya menyembelih adalah ibadah. Ya. Menyembelih adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasannya salatku dan nusukku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Karena menyembelih itu harus untuk Allah. Jangan kita seperti orang-orang jahiliyah, wa ja'alu lillahi mimma dzar'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Yang mereka menyembelih hewan-hewan ternak, kemudian mengatakan sebagian ini untuk Allah dan sebagiannya untuk sesembahan-sesembahan yang lainnya, patung-patung dan berhala-berhala yang lain. Untuk kuburan-kuburan, ya untuk dewa-dewa, ya dewa yang ada di laut dan lain sebagainya, itu semua adalah kesyirikan ya, yang tidak boleh kita lakukan. Kita hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, nusukku, itu sembelihanku, hidupku, matiku semua untuk Allah. Ya. Kemudian di antara penyelewengan mereka kaum jahiliyah adalah mereka mengharamkan sebagian hewan ternak tanpa dalil. Ya, tanpa ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi dha'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaihi iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Ya, mereka mengatakan ada hewan-hewan ternak yang hanya boleh dimakan oleh sebagian mereka dan tidak boleh dimakan yang sebagian lainnya. Kemudian tunggangannya hanya boleh ditunggang atau dinaiki oleh sebagiannya dan sebagainya. Itu semuanya adalah iftira'an 'alaihi, yaitu pendustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya yang memiliki hal dan haram adalah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara penyelewengan mereka membunuh anak mereka sendiri. Ya, membunuh anak mereka sendiri. Allah berfirman, "Qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilm." Ya, telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anaknya sendiri karena bodoh dari safah. Ya, safah itu adalah kebodohan dari mereka. Bighairi ilm, karena kurangnya ilmu. Lihat bagaimana kurangnya ilmu
Dan kebodohan itu bisa membawa seseorang kepada sesuatu yang sangat berbahaya sekali ya. Dosa yang sangat besar sekali, membunuh. Membunuh saja sudah dosa besar, apalagi membunuh anak sendiri, wal'iyadzubillah. Ingat bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Allah telah menjamin rezeki kepada semua kita. Maka janganlah sampai kita menyia-nyiakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua ini milik Allah. Tumbuhan itu milik Allah. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rusyati wa baghairi ma'rusyati wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluh. Ya, semua tumbuh-tumbuhan, ya, kurma, kemudian tumbuh-tumbuhan padi, dan semua macam-macam tumbuhan dengan berbagai macam-macamnya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Juga hewan ternak pun juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan hewan ternak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh manusia yang sangat nyata. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kabar atau memberikan kita perintah untuk menikmati dan memakan makanan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebihan, ya, tanpa berlebihan. Ya. Allah berfirman, "Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah dari buah-buahannya, dari tumbuhan-tumbuhan yang Allah tumbuhkan dari langit, dari bumi. Idza asmar, ketika telah berbuah dan telah panen. Wa atu haqqahu yawma hasadih, dan penuhilah haknya ketika dia telah panen, yaitu maksudnya zakat. Jangan lupa ketika seseorang memiliki kebun, ya, atau sawah, ya, jangan lupa wajib, ya, untuk diberikan zakatnya, yang sesuai dengan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dan juga wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya, jangan berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan harta dan sebagainya. Namun kita adalah umat yang wasat, yang pertengahan, ya, tidak pelit dan juga tidak musrif dan tidak juga berlebih-lebihan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hukum halal dan haram. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha" ila akhir ayat. Katakanlah, aku tidak menemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku yang haram, ya, kecuali merupakan bangkai, ya, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, ya kan, semuanya itu adalah najis dan sebuah kefasikan. Ya, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hukum halal dan haram kepada manusia. Kemudian surat Al-An'am ini ditutup dengan 10 wasiat Nabi SAW kepada para pengikutnya. Ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh, falyaqra hadhihi al-ayat." Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang hendak melihat kepada wasiat Nabi Muhammad SAW yang ada capnya, ya, terkadang wasiat itu ada capnya gitu, ya, yang menunjukkan akan keaslian wasiat tersebut, ya, maka hendaknya membaca ayat ini, yaitu dari ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya, yang pertama adalah tauhid, yang menjauhi syirik. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh anak kalian sendiri karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Lihat di sini Allah menjamin rizki kepada kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah yang akan memberikan kalian rizki dan Allah yang akan berikan anak-anak kalian rizki. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jangan dekati perbuatan keji. Ya. Jangan kita dekati perbuatan zina dan perbuatan keji yang lainnya. Ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan membunuh, ya, jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi
ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim. Jangan mengambil harta anak yatim. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Penuhi timbangan dan takaran. Jangan kita berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Ya. Kemudian wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kita harus berkata adil ya, meskipun kepada kerabat kita. Jangan kita membela kerabat kita padahal dia adalah salah ya. Kita membela mereka hanya karena mereka kerabat kita, jangan ya. Hendaknya kita berkata adil sesuai dengan kebenaran. Wa bi'ahdillahi awfu, dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di akhir Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan inilah jalanku yang lurus. Ya, Al-Qur'an dan hadis, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan Allah yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah mengikuti jalan-jalan syaitan. Suatu hari Nabi SAW menggambar di pasir ya, sebuah garis lurus. Kemudian Nabi SAW menggambarkan garis-garis yang lainnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan Nabi SAW mengatakan, hadza siratullahi mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan yang lain yang syaitan. Ya, jalan-jalan syaitan yang lain. Dan di setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru manusia untuk mengikuti jalan-jalan tersebut, jalan-jalan kesesatan tersebut. Namun jangan sampai kita memenuhi panggilan mereka. Hendaknya kita teguh di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Dengan demikian selesailah pembahasan kita dalam surat Al-An'am, dan kita berpindah ke surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini merupakan surat Makkiyah yang artinya turun di Mekah ya, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan jumlah ayatnya 206. Dinamakan dengan Al-A'raf karena di sini ada kisah tentang Ashabul A'raf di hari kiamat nanti yang nanti insyaallah akan kita ceritakan. Adapun hubungan antara surat Al-An'am, surat sebelumnya, dengan surat Al-A'raf ini adalah bahwasanya surat Al-An'am ditutup, yaitu ayat 165-nya, dengan ayat bahwa Allah menjadikan manusia khalifah-khalifah di bumi silih berganti. Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh. Dan ialah Allah yang menjadikan kalian manusia khalifah di muka bumi silih berganti. Ya, manusia silih berganti dari kaum ke kaum yang lainnya menjadi khalifah ya, di muka bumi ini. Maka di surat Al-A'raf ini kemudian diperinci. Ya, dari mulai kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama di muka bumi ini, kemudian kaumnya Nabi Nuh yang menggantikan kaumnya Nabi Adam, kemudian nanti ada kaum 'Ad bersama Nabi Hud alaihissalam, lalu kaum Tsamud bersama Nabi Saleh alaihissalam, dan kisah-kisah yang lainnya, ya, kisah-kisah umat-umat sebelum kita. Maka surat ini dimulai dengan menyebutkan sejarah awal manusia. Bagaimana manusia bisa menjadi khalifah ya di muka bumi ini. Ya, Nabi Adam alaihissalam, yaitu dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Dan sungguh telah kami ciptakan kalian. Kemudian kami katakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada manusia sebagai bentuk penghormatan atas mulianya manusia. Maka semuanya sujud kecuali iblis, ya, laknatullahi alaih, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menjelaskan bahwasannya syaitan adalah musuh utama manusia. Dan syaitan, ya, iblis, laknatullahi alaih, telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Ya. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menyimpangkanku dari jalanmu, maka aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan mendatangi mereka manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dari semua arah. Ya, syaitan akan datang untuk menyesatkan kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan juga Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah syaitan janganlah sampai kalian terfitnah dengan syaitan. Sebagaimana syaitan dahulu telah mengeluarkan
kedua bapak kita, yaitu maksudnya adalah orang tua kita yang pertama yaitu Nabi Adam dan juga Hawa dari surga. Ya, jangan sampai kita terlena dan termakan dengan tipuan syaitan sebagaimana dahulu Nabi Adam, ya bapak kita dan ibu kita Hawa itu terlena dan tertipu dengan tipu daya syaitan sehingga mereka berdua dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Dan kita ingat bahwasanya rumah pertama kita sebelum dunia ini adalah surga. Maka berusahalah untuk kembali kepada kampung halaman kita yang sejati, yaitu surga. Allah berfirman, wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dan Allah berfirman kepada Nabi Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Jadi manusia pertama itu di surga. Baru setelah itu Allah turunkan ke bumi karena dosa yang dilakukan. Maka kita berusaha untuk kembali, untuk mudik, ya kembali ke kampung halaman kita yaitu surga. Dan juga Allah menyatakan bahwasanya fitrah manusia adalah menutup aurat. Ya, Allah berfirman, "Fadallahuma bighurur, falamma dzaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihimā min waraqil jannah." Maka ketika ya syaitan menipu Adam dan Hawa sehingga mereka berdua memakan dari buah-buahan dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka untuk makan, maka akhirnya ketika mereka memakan buah tersebut, pakaian mereka pun terlepas ya dari badan mereka, sehingga mereka mencari ya daun untuk menutupi aurat mereka. Ya, lihat bagaimana dari awal pun manusia fitrahnya adalah menutup aurat, maka ya jangan sampai kita meninggalkan fitrah tersebut. Ya, bagi teman-teman yang akhwat ya, dan juga yang laki-laki, jangan sampai kita menyingkap aurat kita di depan yang bukan mahram. Dan juga kemudian Allah menyebutkan bahwasanya hukum asal pakaian dan perhiasan adalah mubah, ya boleh. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat 31, ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai manusia, wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu kepada setiap masjid ya. Untuk salat kita harus berhias ya. Kita saja berhias ketika ketemu manusia, apalagi ketika bertemu dengan Allah, salat kita harus berhias dengan sebaik-baiknya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jadi kita diperintahkan dan dibolehkan oleh Allah untuk memakai pakaian, kemudian berhias, makan dan minum. Ya, terserah kita, yang penting jangan berlebihan. Dan di antara yang berlebihan adalah kita memakan yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena semua yang haram pastinya berlebihan. Karena itu adalah melampaui batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah bahwasanya perhiasan-perhiasan itu boleh ya di dunia ini untuk kaum muslimin, ya tentu saja yang halal. Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah ya, di hari kiamat nanti bahwasanya manusia akan terbagi menjadi 3. Ada ahli surga, ada ahli neraka, dan juga ada ashabul a'raf. Ya, ahli surga adalah mereka yang kebaikannya dan amal solehnya itu melebihi keburukannya. Ya, karena semua manusia pasti pernah berbuat salah. Sehingga nanti di hari kiamat akan ada timbangan amal, ada mizan, timbangan amal yang akan menimbang amalan kita. Apakah amalan soleh kita lebih banyak, lebih berat dari dosa-dosa kita sehingga kita termasuk dari ahli surga? Ataukah wal'iyadzubillah ada sebagian orang yang menjadi ahli neraka ya karena mereka misalnya tidak mau beriman kepada Allah. Ya kalau tidak mau beriman maka dia tidak ditimbang amalannya karena sudah pasti termasuk dari ahli neraka. Namun ada juga orang-orang muslim ya yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun dosa-dosanya lebih banyak dibandingkan dengan pahala atau amal soleh yang ia bawa. Maka ya mereka akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengkehendaki maka Allah akan ampunkan dia dan Allah jadikan ahli surga langsung. Namun ada juga sebagian manusia yang diazab terlebih dahulu di neraka sebagian waktu. Kemudian nanti ya karena dia adalah muwahhid, seorang yang bertauhid dan Islam kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ada juga ashabul a'raf. Ashabul a'raf adalah man tasawat hasanatuhu sayyi'atuh. Orang yang sama
persis antara amal saleh dengan dosanya. Maka bagaimana hukumnya? Nanti akan dijelaskan. Yang pertama, ahli neraka. Allah menyebutkan tentang ahli neraka. Mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Ya, Allah berfirman, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Ya, ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka semuanya, para ahli neraka, maka akhirnya umat terakhir mereka menyalahkan umat yang pertama. Mereka mengatakan, ya Allah, merekalah yang telah menyesatkan kami. Maka berikanlah mereka azab yang pedih, azab yang berlipat di neraka. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Ya, kemudian dibantah lagi oleh kaum yang pertama. Ya, mereka mengatakan, maka kalian tidak memiliki keutamaan atas kita. Ya, kalian tersesat karena diri kalian sendiri. Kalian sendiri yang tidak mau beriman dan malah mengikuti kami sehingga kalian tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mendapatkan bagian yang setimpal sesuai dengan amalan-amalan mereka di neraka. Wala'iyadzubillah. Dan tidak akan dibukakan mereka pintu langit. Ya, apalagi surga. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, tidak akan dibukakan pintu langit dan juga tidak dibukakan surga. Sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, kata Allah. Nah, ini perumpamaan atas mustahil, tidak mungkinnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah masuk surga. Ya. Unta yang besar tidak akan mungkin bisa masuk ke lubang jarum yang sangat kecil. Ya, maka itu perumpamaan mereka mustahil dan tidak akan masuk surga. Wala'iyadzubillah. Dan mereka pun tidak akan diberikan minum oleh Allah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'. Ya, ketika di hari kiamat nanti para ahli neraka akan memanggil ahli surga. Berikanlah kami minuman dan rezeki yang diberikan oleh Allah dari surga. Namun kata mereka, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya, para ahli surga akan mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman untuk para ahli neraka. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka. Adapun ahli surga maka akan dicabut rasa dengki di antara mereka dan mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Semua karena pujian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Allah cabut rasa dengki dari kaum muslimin dan ahli surga, ya, dan mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan para ahli surga akan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan kita hidayah. Semua di tangan Allah. Hidayah dan kesesatan semua di tangan Allah. Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah, hendaknya dia bersyukur dan istiqamah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka hendaknya ia kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kedua ahli surga dan ahli neraka itu ada hijab penghalang yang disebut dengan Al-A'raf. Ya, Al-A'raf adalah hijab, ya, penghalang antara ahli surga dan ahli neraka. Ya, Al-A'raf tadi kita sudah sebutkan bahwasannya mereka adalah sebagian manusia yang sama antara pahala dan dosa mereka. Maka mereka melihat kedua golongannya. Mereka melihat ahli-ahli surga yang mendapatkan kenikmatan dari Allah dan mereka juga melihat ahli neraka yang mendapatkan azab dari Allah. Maka kemudian mereka ya menginginkan untuk masuk surga dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan mereka ke dalam surga. Dan itu adalah berkat rahmat dari Allah yang melampaui sifat amarahnya. Ya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku telah melampaui sifat amarahku. Maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para pewaris bumi setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita tahu bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam banyak sekali kaum-kaum yang datang setelahnya. Ya. Manusia setelah Nabi Adam alaihissalam semuanya bertauhid, mentauhidkan Allah, tidak ada yang berbuat kesyirikan. Sehingga ya muncul kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah mengutus Rasul pertama untuk mendakwahkan tauhid kembali kepada manusia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, mendakwahkan tauhid kepada manusia. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam,
datang juga kaum Ad, dan diutus Nabi Tsamud, ya. Kemudian setelah itu datang Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Tsamud. Ya, kemudian ada Nabi Lut alaihi salam berdakwah pada kaumnya, dan juga Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Semuanya dakwahnya sama. Ya, semuanya menyeru kepada tauhid. Ya, Allah berfirman dalam ayat ke-65, wa ila adin akhahum huda, dan kepada Ad Allah utus Hud, Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki ilah Tuhan kecuali Allah. Terus semua para nabi mendakwahkan tauhid. Bagian Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Begitulah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mendakwahkan tauhid. Dan begitulah sejarah manusia akan selalu terulang ya. Begitulah sejarah manusia, akan selalu ada para nabi ya yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak berbuat kesyirikan. Dan juga para pewarisnya setelah para nabi ya, akan ada selalu para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pendakwa para ulama, semuanya pasti selalu ada ya yang mendakwahkan tauhid dan kebenaran. Dan sebaliknya akan selalu ada ya musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendustakan dan mengingkari ya dakwah tauhid dan kesyirikan ya. Dan senantiasa berbuat kesyirikan, maka tinggal kita pilih, kita mau menjadi umat yang mana. Apakah kita mau menjadi seperti kebanyakan manusia yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau bersyukur kepadanya, atau kita mau menjadi umat yang khusus, yang sedikit, yang menjadi penolong dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikianlah kajian kita pada hari ini, tafsir juz ke-8, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok di tafsir juz ke-9. Ana mohon maaf jika ada kesalahan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz Fatan Hafizahullah Ta'ala atas kajian tadabbur Al-Quran juz ke-8 pagi hari ini, mentadabburi dari surat Al-An'am hingga Al-A'raf. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang beliau sampaikan, hikmah-hikmah dari kajian tadabbur pagi hari ini, dan kemudian mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah SWT selalu menjaga Ustadz Fatan Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan kepada jamaah sekalian, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, jamaah atas partisipasinya dalam kajian tadabbur Al-Quran pagi hari ini. Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal pemberat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari penyelenggaraan kajian pada pagi hari ini, dan mohon maaf sekali jika ada pertanyaan belum dapat disampaikan, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan. Sampai bertemu di kajian tadabbur berikutnya, dan mari kita tutup kajian tadabbur Al-Quran pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.